Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, the Honorable our lecturer, Miss Indri Widyasti, and all of my beloved friends. We are from third group of Globalization in Education subject, and I'm Lena Samsir as a moderator and the first speakers in here. Our title is about menjelaskan serta mendeskripsikan jenis-jenis kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia serta menjelaskan perbedaannya. And the members of this group are Arman Jufri, Mardianti, Mulyana Samsir, Muhammad Irsan Irham, Sri Rahayu Aswad, and Waani. Oke. Pengertian kurikulum. As you see guys into the second slide, pengertian kurikulum according to the experts, according Schubert 1986, curriculum is a perspective, paradigm, and possibility. New York and Macmillan Publishing Company. Stratemeyer, Faulkner, and MC Kim 194 yang menyatakan curriculum currently defined in three ways: the course and class activities in which children and youth engage, the total range of in-class and out-class experience sponsored by school, and the total life experiences of the learner. Jadi guys, kurikulum itu sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut, teman-teman dapat mengambil kesimpulan kurikulum itu sendiri merupakan aturan-aturan atau pedoman dalam menyelenggarakan suatu proses kegiatan pembelajaran. The next slide will be explained by the next speakers. Oke, silakan the next speakers. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Waani dan saya adalah pemateri pertama dari kelompok 3. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian kurikulum. Istilah kurikulum pertama kali digunakan dalam dunia olahraga pada zaman Yunani kuno yang berasal dari kata kurir and career. Pada waktu itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelajar. Orang mengistilahkannya dengan tempat berpacu atau tempat berlari dari mulai start sampai ke finish. Ya, jadi pengertian kurikulum menurut para ahli, yang pertama menurut Schubert, curriculum is a perspective, paradigm, and possibility. And according to Stratemeyer, Faulkner, and MC Kim, say that curriculum currently defined in three ways: the courses and class activities in which children and youth engage, the total range in the class and our class experiences as sponsored by school, and the total life experiences of the learner. So, pengertian kurikulum itu sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya adalah jenis-jenis kurikulum di Indonesia dan perbedaannya.
Kurikulum di Indonesia sendiri sudah mengalami 11 kali perubahan, dan yang pertama adalah kurikulum 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda, yaitu leerplan, artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibanding istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Kurikulum yang berjalan saat ini dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950 sehingga dikenal dengan nama Kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok, yaitu yang pertama daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, sedangkan yang kedua adalah garis-garis besar pengajarannya. Pada masa itu, kurikulum pendidikan Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya oleh kolonial Belanda dan Jepang. Rencana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda, karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Maka, pendidikan sebagai development conformist lebih menekankan pada pendidikan pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Jadi, orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah rencana pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan masyarakat. Ya, jadi adapun kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 1952 atau dikenal dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1942, maka pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan yang diberi nama dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Ya, yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, dan silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Hal tersebut dikemukakan oleh Zauzak Ahmad Dirpendas periode pada tahun 1991 hingga 1992, dan kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional, berbeda dengan kurikulum yang pertama di Indonesia di mana masih kemudian mengikuti sistem dan strategi pendidikan pendidikan Belanda maksud saya dan Jepang. Kalau pada kurikulum 1952 ini sudah merujuk pada pendidikan. Selanjutnya kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran seperti kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Mata pelajaran dikelompokkan menjadi 9 pokok. Zauzak menyebut kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat, hanya memuat pelajaran pokok saja. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis,
tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Selanjutnya, kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Yang melatar belakangi lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO or Management by Objective, yang terkenal pada saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum atau TIU, tujuan instruksional khusus atau TIK, mata pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengusung process skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning or SAL. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi. Di sana-sini ada tempelan gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Akhiran penolakan CBSA bermunculan. Selanjutnya, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999, tapi perubahannya lebih pada menambal sejumlah materi pelajaran saja. Well, thank you so much. I'm the first speaker. I would like to explain about kurikulum 2004 KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum tahun 1994 adalah kurikulum tahun 2004
yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK itu sendiri. Nah, KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar, learning outcomes, dan keberagaman. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan perkembangan pembelajaran. Adapun kurikulum tahun 2006 yaitu KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Penyusun KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pantauan Dinas Pendidikan daerah di wilayah setempat. Nah, adapun kurikulum 2013 yang seperti kita ketahui, kompetensi yang dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Adapun kurikulum 2015 ini menjelaskan masih dalam proses penyempurnaan, namun ujian nasional yang digelar pada tahun 2015 ternyata masih menggunakan kurikulum tahun 2006, yaitu kurikulum KTSP. Perubahan kurikulum terus berganti-ganti. Hal ini menyebabkan beberapa sekolah mengalami banyak kendala dalam belajar karena harus menyesuaikan kurikulum yang sudah ditetapkan pemerintah. Baik, itu saya dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.